Jadi yang dimaksud dengan skema untuk perebutan formasi itu adalah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang masih mendapatkan formasi untuk pelamar umum P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini dari teman-teman pelamar umum ini berlomba-lomba untuk segera melakukan pendaftaran, mengisi riwayat, kemudian upload dokumen, serta mengakhiri pendaftaran. Kira-kira untuk seleksi P3K Guru yang pelamar umum ini untuk penentu utama pelamar umum lulus P3K 2023 ini seperti apa? Apakah di sini nanti ada mekanisme siapa cepat dia dapat? Apakah nanti kita yang resume lebih awal ini akan bisa mengunci formasi? Artinya setelah kita pelamar umum ini mengakhir proses pendaftaran, apakah nanti bisa mengunci formasi sehingga teman-teman pelamar umum yang lain tidak bisa resume? Nah, berikutnya adalah kita akan berbagi update informasi terkait tentang skema perebutan formasi pelamar umum atau P4 itu kira-kira seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ada salah satu kawan kita yaitu yang bertanya yaitu apakah benar untuk P4 atau pelamar umum ini rebutan formasi. Nah, seperti yang dimisalkan yaitu lowongan P4 itu tinggal 7. Kalau yang resume duluan itu sudah 7, yang lain sudah tidak bisa resume lagi. Apakah memang seperti itu mekanismenya? Kalau menurut pendapat pribadi saya dan juga mencermati dari juknis yang ada, sepertinya itu tidak benar, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini sudah disampaikan oleh BKN dan juga Kemendikbudristek bahwasanya untuk teman-teman pelamar umum di sini ketika di daerah kita ini masih membuka formasi atau masih ada sisa formasi dari formasi yang telah didaftar oleh teman-teman kebutuhan khusus, maka kita diberikan kesempatan yaitu mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ya. Nah, tentunya di sini nanti ketika kita itu untuk resumenya melebihi dari tanggal 9 kita sudah nggak bisa. Nah, asalkan kita resume atau mengakhiri proses pendaftaran ini kita sebelum tanggal 9 atau tanggal 9 sebelum jam 23 atau 24 malam, ini kita masih bisa melakukan resume. Terkait tentang perebutan formasi pelamar umum itu mekanisme bukanlah yang seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita cek di sini ya, seperti yang ditanyakan oleh kawan kita, yaitu misalkan untuk jabatan ahli pertama guru pendidikan agama Islam. Nah, misalkan dalam suatu Pemda untuk ahli pertama guru agama Islam ini formasi yang dibuka itu adalah 82. Nah, kemudian di sini untuk pelamar khusus yang sudah resume mengakhiri pendaftaran entah itu dari prioritas 1 atau mungkin juga PHK 2 atau mungkin juga guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini yang sudah resume ini adalah ada 75 orang. Nah, sehingga di sini dari ahli pertama guru PAI ini ada 82 dikurangi 75. Ini masih ada sisa formasi sebanyak 7 formasi. Nah, formasi sisa inilah yang nanti akan kita perebutkan untuk teman-teman pelamar umum ini. Nah, di sini terkait tentang mana cepat dia dapat, yaitu terkait tentang kecepatan kita resume. Tentunya ini nanti tetap mengarah pada jadwal dibukanya pendaftaran untuk teman-teman pelamar umum. Artinya tidak benar kalau misalkan kita itu telat resume karena sudah diresume oleh teman-teman pesaing kita dari sama pelamar umum. Ini nanti tidak seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang terkait tentang penentu kelulusan itu adalah nanti kelulusan final, teman. Jadi misalkan adalah kita analogikan yang seperti ini, yaitu dari seluruh pelamar ini kan diberikan waktu untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, kemudian THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini dilakukan pendaftaran di awal. Kemudian jika formasi masih ada sisa, maka di sini teman-teman pelamar umum ini bisa melakukan pendaftaran sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini dari teman-teman yang pelamar umum ini nanti untuk penentu kita itu bisa ikut seleksi P3K Guru dan juga kita itu bisa lulus itu adalah nanti pada pengumuman hasil ini. Nah, di sini nanti
teman-teman pelamar umum ini nanti masih bisa resume sampai tanggal 9 Oktober 2023. Kalau misalkan teman-teman cek di akun SSYASN, di sana kan ada tulisan merah ya. Nanti untuk batas resume itu tanggal 9 Oktober pukul 23:59 ya sepertinya. Nah, selanjutnya di sini nanti dari pelamar umum, di sini nanti sebaiknya kita cermati ya terkait tentang persyaratan yang disyaratkan oleh instansi masing-masing. Kemudian keaslian dari seluruh dokumen, keterbacaan, kemudian juga dari seluruh isian biodata ini kita sesuaikan dengan data diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini jangan sampai dikarenakan kita itu mendapatkan mungkin semacam isu bahwa siapa cepat nanti dapat. Ini mengurangi kecermatan kita, yaitu ketika melakukan pendaftaran sebelum resume, sehingga nanti akan menyebabkan yaitu kita itu nggak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini nanti setelah kita dari seluruh pelamar umum, misalkan di sini dari seluruh pelamar umum ini ada sekitar berapa ratus itu ya yang daftar. Nah, di sini nanti setelah pelamar umum ini melakukan pendaftaran resume, kemudian di sini ikut seleksi administrasi, kemudian setelah teman-teman pelamar umum ini lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti akan ikut seleksi kompetensi. Nah, dengan menggunakan materi tes yaitu kompetensi teknis bidang jabatan masing-masing. Setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Nah, kemudian setelah itu kita akan menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, terkait tentang pengumuman hasil seleksi untuk pelamar umum, tentunya nanti kita yaitu menempati formasi, yaitu sisa formasi dari teman-teman yang pelamar khusus ya. Yang mana di sini nanti dari formasi yang pelamar khusus ini tentunya nanti akan diisi oleh teman-teman yang dari P1, kemudian THK 2 dan juga dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini kita anggap saja untuk yang 75 ini adalah untuk teman-teman yang dari 3 kategori ini. Selanjutnya di sini dari sisa formasi yang masih ada 7. Nah, di sini yang diperebutkan formasinya itu adalah dari sini pada hasil ini. Jadi rekapitulasi hasil seleksi dari teman-teman pelamar umum, yaitu hasil seleksi dari bobot 70% seleksi kompetensi teknis dan juga kompetensi tambahan. Nah, di sini nanti akan diperoleh ranking, yang mana di sini nanti akan diperoleh ranking misalkan adalah seperti ini, yaitu peringkat 1 sampai dengan peringkat 11, misalkan jumlahnya adalah 11 orang. Maka di sini nanti yang akan menempati formasi ini adalah dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 7 teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan skema untuk perebutan formasi itu adalah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik ketika seleksi kompetensi. Jadi bukan cepat lambatnya yang sudah resume manapun ataupun juga yang belum resume ya. Namun sepertinya untuk di hari ini banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan untuk SSYASN ini sangat sulit diakses. Itu adalah tentunya dikarenakan di batas-batas akhir pendaftaran ini banyak sekali yang sedang mengakses. Jadi kalau misalkan sistemnya lemot itu ya kita maklumi saja ya. Nah, di sini nanti untuk pelamar umum yaitu perebutan formasi didasarkan dari perolehan nilai akhir, yaitu dari nilai seleksi kompetensi, diambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 7 teman. Namun di sini kita juga harus mengetahui bahwasanya yaitu selain kita itu mendapatkan peringkat terbaik untuk teman-teman yang pelamar umum untuk bisa lulus ini adalah lulus nilai ambang batas, kemudian peringkat terbaik dan juga tersedianya kuota formasi. Kalau kuota formasi ini kan tentunya sudah jelas ya, yaitu masih ada 7 sisa formasi. Dan penentu berikutnya ini adalah terdapat atau tidaknya kebutuhan di sekolah induk maupun juga sekolah non induk. Nah, kita gambarkan yang misalkan seperti ini, yaitu dari teman-teman kalau misalkan saya P4 yaitu dari guru sekolah negeri misalkan. Nah, di sini ketika saya itu adalah masuk dalam kategori THK 2 ya. Nah, THK 2 di sini kalau misalkan saya tuh lulus peringkat 1 misalkan, saya peringkat 1 di sini, maka ketika di sekolah saya ini nggak bisa ditempatkan karena terjadi kelebihan guru, maka saya akan dicarikan ke sekolah yang lain ya. Saya akan dicarikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan. Namun kalau misalkan saya ini di sekolah saya nggak ada formasi, nggak ada kebutuhan, kemudian saya ditempatkan di sekolah lain ini sudah nggak ada kebutuhan juga, artinya di sana sudah ada guru honorernya yang terdaftar podik, maka di sini nanti saya nggak jadi lulus. Kemudian untuk peringkat akan diturunkan kepada teman-teman yang peringkat kedua.
Namun kalau misalkan saya ini memiliki kebutuhan, maka bisa ditempatkan di sekolah saya sendiri, teman-teman. Nah, berikutnya juga di sini kalau misalkan kita ini sebagai pemenang misalkan. Nah, sebagai pemenang namun nggak ada kebutuhan di sekolah saya, terjadi kelebihan guru, saya nggak bisa ditempatkan di sekolah-sekolah lain karena udah penuh, maka terpaksa saya belum bisa ya untuk ditempatkan, dan peringkat akan diturunkan kepada peringkat berikutnya. Itu adalah untuk penentu kelulusan seleksi yang pelamar umum, kira-kira adalah seperti itu. Marilah kita cermati bersama supaya nanti kita bisa lulus seleksi administrasi dulu ya.